Selamat pagi, salam sejahtera untuk setiap kita yang hadir pada kesempatan hari ini dalam ibadah kita. Baik anak-anakku sekalian yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara online. Kita bersyukur pada hari ini buat kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup setiap kita. Kembali kita akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Nah, kita yakin dan percaya sebab Dialah Allah kita, Allah yang layak kita puji dan kita sembah. Ibadah kita pada hari ini diselenggarakan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mari bersama-sama kita mengambil sikap saat teduh di tempat kita masing-masing. Selayaknya kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan di dalam hidup setiap kita. Saat teduh kita mulai. Amin. Saat teduh selesai. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Kita bersyukur hari ini kesempatan yang terindah untuk kita menyatakan rasa syukur kita di hadapan Tuhan yang telah menuntun kita, memberkati langkah hidup setiap kita. Mari bersama-sama kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Indah bersamamu. Kita naikkan pujian ini untuk Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan bahwa hanya dekat Allah saja kita merasa tenang. Dia yang menyertai setiap langkah hidup kita. Dia yang menuntun langkah hidup setiap kita. Kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Dengan sikap doa kita, nyatakan syukur kita melalui pujian yang akan kita naikkan di hadapan Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Katakan hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kembali kita naikkan pujian ini untuk Tuhan. Bahwa hanya dekat Allah saja kita merasa tenang. Dia yang menyertai langkah hidup kita. Dia yang selalu menuntun hidup setiap kita. Mari bersama-sama kita naikkan pujian untuk Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
Katakan, hanya dekat padamu Tuhan ada kekuatan baru. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan, sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi, sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Benar Tuhan, seperti pujian yang telah kami naikkan kepadamu, bahwa Engkaulah Allah kami yang memberikan ketenangan di dalam hidup kami. Bahwa Engkaulah Allah kami, Allah yang selalu menuntun langkah hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ungkapan syukur yang dapat kami sampaikan kepadamu. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang selalu ada di dalam hidup setiap kami. Bersyukur pada kesempatan hari ini, kami boleh kembali bersama-sama di dalam ibadah kami. Biarlah Tuhan yang memberkati, yang menolong jalannya ibadah kami dari pertama, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Biarlah kuasa dan anugerah Tuhan dinyatakan bagi kami, sehingga ibadah kami dapat kami lakukan dengan baik, dan nama Tuhan saja yang kami permuliakan dalam ibadah kami. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, anak-anakku sekalian dimanapun kita berada, kita bersyukur ya, hari ini kesempatan yang terindah kembali Tuhan nyatakan dalam hidup setiap kita, di dalam ibadah kita. Kita bersama-sama bersuka cita pada hari ini. Kita bersyukur ya, karena Tuhan Yesus ya telah mati bagi kita untuk menebus setiap dosa kita, sehingga kita lebih dari pemenang. Mari bersama-sama kita bersuka cita, naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Lebih dari pemenang. Naikkan pujian untuk Tuhan. Bertepuk tangan, naikkan pujian di hadapan Tuhan. Nyatakan sukacita kita melalui pujian-pujian yang akan kita naikkan di hadapan Tuhan. Yuk, anak-anakku sekalian semuanya, walaupun hanya sendiri, berada di dalam rumah atau di dalam kamar, ya, tetap bersukacita ya, mengikuti ibadah kita pada hari ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi naikkan pujian ini, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, iblis telah dikalahkan, oleh kuasa darahnya. Jika siapa? Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Boleh angkat tangan kita, katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya, haleluya.
dimenangkan oleh Tuhan. Naikkan pujian untuk Tuhan. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika siapa? Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, oh haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Karena Yesus ada bersama dengan kita. Dialah Raja di atas segala raja. Baik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya bagi setiap kita. Saya rindu kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Yang bukan hanya sekedar kita dengarkan saja, tetapi kita boleh lakukan di dalam hidup setiap kita. Mari bersama-sama kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Kita percaya akan janji Tuhan yang ajaib, yang akan Tuhan nyatakan di dalam setiap hidup kita. Janji Tuhan melalui firman Tuhan. Maka oleh sebab itu kita dengarkan, kita terapkan di dalam hidup setiap kita. Naikkan pujian untuk Tuhan. Setiamu Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kembali kita naikkan pujian untuk Tuhan. Naikkan pujian ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yakinlah akan janji Tuhan yang ajaib yang akan dinyatakan dalam hidup setiap kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku,
Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Waktu dan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Guru, siswa-siswi semua. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa kembali datang berkumpul bersama di hadapan Tuhan. Kita beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita sama-sama menundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika kami boleh kembali disapa dan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan-Mu untuk waktu ini. Berkati kami, berikan telinga yang mau mendengar, hati yang mau dibentuk, dan kemauan untuk melakukan apa yang sudah kami dengarkan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu siswa-siswi semua, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai buah-buah roh yang tercatat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai yang ke-23. Saya akan membacakan bagian ini untuk kita semua. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Sampai di sini saja pembacaan firman Tuhan, karena tema tentang kemurahan dan kebaikan. Dua hal ini yang menjadi tema di dalam perenungan kita di dalam ibadah pagi ini. Bapak Ibu siswa-siswi semua, kalau kita ngomongin tentang kemurahan, tentang kebaikan, sebetulnya dua hal ini saling terkait satu sama lain, terhubung satu sama lain. Kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya misalnya, kata kemurahan di dalam Galatia 22 di sini menggunakan kata Kristotes. Nah, kata Kristotes ini kalau diterjemahkan, seringkali bukan hanya diterjemahkan dengan kemurahan, tetapi diterjemahkan juga dengan kebaikan. Nah, jadi kedua kata ini sebetulnya punya hubungan, kaitan satu sama lain. Dan kita akan belajar bersama melalui dua kata ini. Dua buah roh yang semestinya ada di dalam diri kita, yang kita tunjukkan ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai kemurahan. Ketika kita ngomongin tentang kemurahan di sini, kemurahan di sini bukan seperti kita sedang di dalam sebuah usaha, ketika bisnis atau ketika kita berdagang, berjualan. Misalnya seperti ketika kita menjual sesuatu di bawah harga normal atau di bawah harga pasarannya. Misalnya harganya 10.000, tapi kita jual 9.500. Kemudian ada yang datang sama kita, entah itu keluarga atau teman kita datang bilang sama kita, yang kamu jual itu kemurahan. Nah, bukan berarti kemurahan seperti itu. Tetapi ketika kita ngomongin tentang kemurahan di sini, kemurahan yang dimaksud di dalam bagian ini berkaitan dengan hati kita.
Seperti di dalam terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemurahan artinya adalah kebaikan hati, sifat kasih sayang, dan kedermawanan. Dimulai dari hati kita dinyatakan dalam bentuk tindakan. Ini sebuah sikap yang mestinya yang perlu kita miliki dan keluar dari dalam kehidupan kita. Nah, kata kemurahan di dalam bagian ini yang ditulis oleh Rasul Paulus di sini memiliki arti kebaikan yang berguna, yang bisa memenuhi kebutuhan. Ada dua hal yang mesti kita ingat, yang berguna dan yang bisa memenuhi kebutuhan. Jadi bukan sebuah kebaikan yang kita tunjukkan, yang kita lakukan dengan asal-asalan. Nah, kemurahan ini juga bersifat sosial, jadi berhubungan dengan orang lain. Saya yakin di dalam pemahaman ini kita bisa mengerti dengan baik apa yang dimaksud kemurahan di sini. Contoh kemurahan ini seperti ketika misalnya kita mendapatkan info, melihat berita di TV mengenai sebuah bencana yang terjadi, misalnya banjir atau gempa bumi. Ketika bencana-bencana ini terjadi, saya yakin ada banyak yang melihat, ada banyak yang mendengar berita ini, pasti kita bilang, aduh kasihan sekali ya mereka yang terdampak bencana itu. Tapi sayangnya ada begitu banyak yang hanya berhenti sampai kasihan. Udah sebatas kasihan aja tapi tidak melakukan apapun. Nah, hal ini tidak boleh ada. Hal ini tidak boleh kita tunjukkan karena ini bukanlah sebuah sikap yang tepat. Ketika kita melihat hal seperti ini, seharusnya kita bukan hanya sebatas kasihan, tetapi kita menunjukkan belas kasihan kita itu dalam sebuah tindakan yang nyata. Kalau di Pontianak sendiri kita bisa menemukan dengan mudah ya banyak hal-hal, kelompok-kelompok yang menunjukkan belas kasihan mengenai hal-hal seperti ini. Misalnya kalau kita melihat di perempatan lampu-lampu merah ketika ada bencana terjadi, mereka turun ke jalan, mereka mengumpulkan sumbangan, menggalang dana, entah itu uang. Ada kelompok-kelompok yang mengumpulkan sembako, baju-baju layak pakai, dan yang lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh, salah satu bentuk kemurahan hati. Begitu juga dengan kita. Ketika kita melihat berita seperti itu, hati kita tergerak oleh belas kasihan. Kita harusnya menunjukkan sesuatu, melakukan sesuatu, menunjukkan belas kasih itu dalam wujud yang nyata. Itulah bentuk kemurahan hati kita, bukan hanya sebatas kasihan. Atau misalnya kalau kita melihat hal-hal yang lebih personal, ketika ada teman kita, ketika ada anggota keluarga yang membutuhkan bantuan, yang membutuhkan pertolongan, kita itu sigap, kita itu siap untuk memberikan pertolongan kepada mereka, memberikan sesuatu yang berguna bagi mereka, memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka pada waktu itu melalui apa yang kita miliki di dalam diri kita, bahkan tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan balasan sekalipun. Itulah yang disebut dengan kemurahan atau murah hati di dalam bagian ini. Nah, kemurahan atau murah hati juga mesti kita tunjukkan, kita nyatakan di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, tanpa kita membeda-bedakan, tanpa kita mengkotak-kotakkan seseorang di dalam kelompok-kelompok tertentu. Misalnya aku hanya mau bantu kalau aku kenal dia, aku hanya mau bantu kalau status kita itu sama dan yang lain sebagainya. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh mengkotak-kotakan. Nah, kisah seperti ini ditunjukkan di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus gambarkan mengenai orang Samaria yang murah hati. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 di situ dikisahkan mengenai orang Samaria yang murah hati. Di dalam bagian itu dikisahkan mengenai seseorang yang turun dari Yerusalem menuju kota Yeriko. Tetapi di dalam perjalanannya, orang ini bertemu dengan penyamun, perampok. Dia rampok semua yang dia miliki habis. Bahkan dia kemudian dipukuli oleh penyamun-penyamun itu. Alkitab mencatat bahwa keadaannya itu sampai setengah mati, sudah hampir mati. Tetapi di dalam keadaan seperti itu kita bisa melihat di situ dikisahkan ada dua tokoh yang melewati jalan itu. Yang pertama adalah imam. Ketika imam melihat orang yang korban perampokan ini sudah keadaannya hampir mati,
Dia hanya diam saja, lewat begitu saja. Yang kedua adalah orang Lewi, sama, hanya lewat begitu saja tanpa menolong. Padahal kemungkinan mereka sama-sama adalah orang Yahudi, tetapi tidak mau menolong. Tetapi ada tokoh ketiga yang muncul, yang disebut sebagai orang Samaria. Nah, orang Samaria kalau kita tahu, mereka ini dianggap sebagai dalam tanda kutip musuh bagi orang Yahudi. Sangat dibenci, sangat tidak disukai oleh orang Yahudi. Tetapi di dalam kisah ini, justru yang tidak disukai itu, orang yang tidak disukai orang Yahudi itu, yang menolong orang Yahudi pada waktu itu, korban perampok pada waktu itu. Saya merasa kalau orang Samaria ini tidak mau menolong, lewat begitu saja, sepertinya wajar-wajar saja. Karena dia juga, buat apa nolong? Aku juga gak disukai oleh mereka. Tapi orang Samaria ini tidak membiarkan korban perampok ini begitu saja tanpa mendapatkan pertolongan. Akhirnya di dalam kisah ini diceritakan, dia menolong korban perampok itu, mengobati luka-lukanya, bahkan membawanya ke dalam penginapan. Tidak hanya itu, dia menitipkan sejumlah uang kepada pemilik penginapan supaya bisa merawat korban ini sampai korban ini sembuh, tanpa meninggalkan kembali kartu nama yang supaya bisa dihubungi dan ditagih kembali uangnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang disebut dengan murah hati. Sebuah kebaikan yang muncul dari dalam hati kita, yang dinyatakan di dalam sebuah tindakan yang nyata. Kesediaan untuk menolong, kesediaan untuk memberikan bantuan, memberikan sesuatu yang berguna, memberikan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh orang yang kita tolong itu, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan balasan dari yang sudah kita tolong. Memang hal ini tidak melulu ngomongin tentang materi, tentang uang, tetapi bisa dalam banyak hal. Kepedulian kita, kalau memang itu yang dibutuhkan, pikiran kita, tenaga kita, bisa dalam banyak hal. Bapak Ibu Saudara sekalian, seseorang yang dipenuhi dengan kemurahan hati tidak hanya akan memikirkan melulu tentang dirinya, apa yang menjadi kebutuhannya, semua tentang dirinya. Tetapi orang seperti ini yang dipenuhi dengan kemurahan hati akan tergerak dan memberikan bantuan ketika tahu bahwa ada orang lain yang juga membutuhkan pertolongan. Tidak abai, tidak cuek, tetapi siap sigap tanggap memberikan bantuan, pertolongan. Sikap seperti inilah yang perlu kita tanam, yang perlu kita munculkan di dalam diri kita. Memang setiap kita punya kesibukan, kepentingan, kebutuhan masing-masing. Godaan untuk memperhatikan diri sendiri dibanding orang lain itu sangat besar, Bapak Ibu siswa-siswi semua. Tapi jangan biarkan kesempatan untuk menunjukkan kemurahan hati itu lewat begitu saja. Ini yang pertama, yaitu mengenai kemurahan hati. Yang kedua adalah mengenai kebaikan. Apa itu kebaikan, Bapak Ibu Saudara siswa-siswi semuanya? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebaikan memiliki arti sifat atau perbuatan baik. Sebetulnya kalau kita ngomongin tentang kebaikan, ini punya makna pengertian yang kurang lebih sama dengan kemurahan hati. Kita bisa menolong, memberikan pertolongan, memberikan bantuan, melakukan sesuatu yang baik. Kurang lebih sama. Kita bisa mengambil contoh-contoh di dalam kemurahan hati yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi ada sesuatu yang membedakan kemurahan dan kebaikan di sini, khususnya menurut konteks Galatia pasal 5 ayat 22 di sini. Kebaikan di dalam bagian ini tidak hanya dipakai dalam konteks memberikan pertolongan, memberikan bantuan, tetapi di sini juga dipakai di dalam konteks ketika menyatakan kebenaran, seperti harus menegur, harus mengoreksi, menyatakan kesalahan, bahkan ketika harus mendisiplin, ketika seseorang itu sudah menyimpang dari kebenaran yang sesungguhnya. Seorang penafsir Alkitab bahkan mengatakan bahwa kebaikan seperti ini bisa ditunjukkan dengan sesuatu yang mungkin terlihat keras, sesuatu yang terlihat tidak menyenangkan, sesuatu yang menyakitkan. Tapi ini sesuatu yang harus dilakukan
Karena itulah yang diperlukan. Jadi kebaikan di sini ya sama memberikan pertolongan, bantuan, tapi dinyatakan dalam konteks juga dengan lebih tegas di dalam menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Contohnya seperti orang tua yang ketika melihat anaknya berbuat sebuah kesalahan, dia mendisiplin anaknya, menegur anaknya, mengoreksi, kasih tahu kalau anaknya itu membuat sebuah kesalahan. Tidak segan-segan memberikan hukuman kepada anak-anaknya yang membuat kesalahan. Atau kalau kita dalam konteks di sekolah misalnya, ketika kita siswa-siswi itu tidak mengajarkan tugas atau tidak mengikuti kelas dengan baik, sering bolos, absen, Bapak Ibu guru ketika marah, mengingatkan, menegur kita, bahkan mendisiplin, memberikan hukuman kepada kita, itu salah satu juga bentuk kebaikan. Terlihat memang keras, tidak menyenangkan, menyakitkan. Lebih baik kan kalau menurut kita tidak ada hukuman, didiamkan saja, itu baik. Tapi itu bukan kebaikan yang dimaksud. Kebaikan yang dimaksud adalah berani menyatakan kesalahan, menegur, mengoreksi kita demi kebaikan kita semua, sekalipun itu menyakitkan. Ada kisah tentang seorang anak. Anak ini anak satu-satunya di dalam keluarga, sangat disayang, sangat diperhatikan. Apapun yang diminta dikasih, diturutin oleh orang tuanya. Ketika anaknya berbuat salah, mama papanya selalu bilang, nggak apa-apa, nggak pernah marahin dia, nggak pernah omelin dia. Sampai ketika anaknya ini melakukan sebuah kesalahan yang fatal ketika di sekolah, Bapak Ibu guru menghukumnya, memarahi anak ini, kemudian memberikan tugas-tugas, mendisiplinkan anak ini sampai memanggil orang tuanya. Ketika bertemu dengan orang tuanya, anak ini ada juga di situ. Orang tuanya selalu bilang, nggak apa-apa, kamu nggak salah, nggak apa-apa. Tetap baik-baikin anaknya. Apakah ini sesuatu yang baik buat anak itu? Kalau di dalam posisi anak itu mungkin bisa merasa itu sesuatu yang baik, tetapi itu bukanlah hal yang baik bagi kelanjutan, kelangsungan hidup anak ini. Tentu anak yang diperlakukan seperti ini justru akan bertumbuh menjadi anak yang manja, anak yang semaunya, anak yang akan seenak-enaknya, akan banyak tidak disukai orang lain, tidak siap ketika mendapatkan kemarahan, teguran, dan yang lain sebagainya. Tentu itu bukan sesuatu yang baik bagi anak itu. Nah, kebaikan itu harus dinyatakan di dalam konteks kebenaran. Jadi orang tua itu bukan hanya menolong, mencukupkan, memberikan apa yang menjadi kebutuhan anaknya, tapi juga tidak segan-segan menegur anaknya, menyatakan kesalahan anaknya, menghukum secara wajar atau memarahi anaknya dengan wajar, mendisiplin anaknya. Ketika anaknya itu buat sebuah kesalahan, ketika anaknya ini tidak melakukan apa yang benar, apa yang semestinya, yang seharusnya dilakukan, apa yang dilakukan orang tua ini memang terlihat menyakitkan, tidak enak dilihat, tidak enak didengar di dalam posisi anak itu. Tetapi semua itu dilakukan demi kebaikan anak. Jadi kebaikan di sini bukan hanya ngomongin tentang menolong, bukan ngomongin tentang memberikan bantuan, tentang melakukan sesuatu buat orang lain, tetapi juga dalam konteks kebenaran itu, menyatakan kebenaran itu dengan ketegasan, dari menegur, menyatakan kesalahan, bahkan mendisiplin ketika sesuatu yang tidak benar itu terjadi. Semua itu dilakukan demi kebaikan. Inilah sikap yang juga mestinya kita miliki di dalam diri kita. Bukan hanya menolong, memberikan bantuan, tetapi ketika kita melihat ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang gak beres, gak benar, dia sudah menyimpang, kita pun harus berani menegur, menyatakan kesalahannya, mengoreksi, bahkan mendisiplin. Ini juga sikap yang semestinya kita miliki. Ketika kita melihat ada sesuatu yang salah, kita berani juga mengoreksi, menegurnya demi kebaikan. Bapak Ibu siswa-siswi semua, inilah dua hal penting yang perlu kita miliki, yang menjadi pengingat kita hari ini, yang perlu kita miliki, yang perlu kita tunjukkan di dalam kehidupan kita. Pengenalan kita akan Tuhan Yesus ya, melalui ibadah, melalui devosi,
melalui kegiatan kita di dalam sekolah harusnya membuat kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus, melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam firman-Nya, termasuk memiliki 2 buah roh ini. Kita harus memiliki kemurahan, kita harus menjadi seorang yang menunjukkan kebaikan di dalam diri kita. Kenapa? Karena bukankah Tuhan Yesus juga sudah menyatakan itu kepada kita? Tuhan Yesus menjawab, memenuhi hal yang paling dibutuhkan oleh manusia, yang tidak pernah bisa didapatkan oleh manusia dengan kekuatannya sendiri, yaitu keselamatan. Tuhan Yesus menjawab kebutuhan apa yang paling dibutuhkan oleh manusia, yaitu keselamatan. Manusia tidak bisa mendapatkannya dengan usahanya, tetapi di dalam kemurahan, di dalam kebaikan hati Allah yang mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, datang ke dunia, mati di kayu salib, menebus dosa umat manusia. Kemurahan, kebaikan hati Allah ini membuat setiap kita yang percaya kepadanya mendapatkan apa yang paling kita butuhkan di dalam kita menjalani hidup di dunia ini, yaitu keselamatan. Ketika Allah sudah menyatakan kemurahan dan kebaikannya kepada kita, mari kita juga menunjukkan kemurahan dan kebaikan itu di dalam kita menjalani kehidupan kita, sehingga hidup kita, kehadiran kita itu bisa berdampak baik bagi sekeliling kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami menjadi anak-anak-Mu yang menunjukkan kemurahan, menunjukkan kebaikan, sehingga hidup kami boleh berdampak baik bagi sekeliling kami. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, bahkan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, sungguh firman Tuhan yang sangat memberkati hidup setiap kita, khusus dalam menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita pada hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita bersama-sama menaikkan pujian sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Dalam hidupku, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak, terima kasih buat ibadah yang telah kami laksanakan pada hari ini. Setiap pujian telah kami lantunkan kepada Tuhan. Terlebih firman Tuhan sudah kami dengarkan bersama. Biarlah kami dapat menjadi pelaku firman yang setia dalam hidup setiap kami. Kami mau serahkan akan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin dan sertai. Dan biarlah setiap kegiatan yang kami lakukan dapat kami lakukan dengan baik, oleh karena Tuhan yang menjaga dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
beribadah pada hari ini. Kami tutup hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan anakku sekalian ambil satu dua tempat masing-masing dan ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.